Pernah nggak sih kalian membayangkan seseorang yang selalu ada di rumah tiba-tiba menghilang di malam sahur? Itulah yang terjadi pada Irma. Kepergiannya membuat Hadi dan Faris panik, dan mereka baru menyadari bahwa selama ini ada rahasia besar yang tidak pernah mereka ketahui. Apa sih sebenarnya yang terjadi pada Irma? Dan kenapa ia pergi tanpa mengatakan apapun? Tonton cerita ini sampai selesai ya, karena akhirnya bikin benar-benar terharu. Tapi sebelum mulai, jangan lupa klik tombol like, tulis pendapat kalian di kolom komentar, dan subscribe supaya tidak ketinggalan cerita menarik lainnya. Bulan Ramadan selalu membawa suasana yang berbeda di rumah kecil milik Hadi. Rumah sederhana itu terletak di sebuah gang yang tenang, di mana setiap sore aroma masakan berbuka sering bercampur dengan suara anak-anak yang bermain dan lantunan ayat suci dari masjid dekat rumah. Di rumah itu, Hadi tinggal bersama putranya, Faris, dan seorang gadis yang sudah lama dianggap seperti keluarga sendiri, Irma. Hadi adalah sosok ayah yang dikenal tegas. Rambutnya sudah mulai beruban, tetapi sorot matanya masih menunjukkan wibawa. Ia bekerja keras tiap hari agar rumah itu tetap hangat dan penuh kehidupan. Sementara Faris, putra satu-satunya, adalah pemuda yang penuh semangat, kadang keras kepala, tetapi hatinya sebenarnya lembut. Ia sering membantu ayahnya memperbaiki berbagai hal di rumah, meskipun sesekali mereka berdebat tentang hal-hal kecil. Dan di antara mereka berdua ada Irma. Irma adalah gadis yang selalu membawa ketenangan, senyumnya lembut, dan caranya berbicara selalu menenangkan suasana. Sejak beberapa tahun terakhir, Irma sering membantu mengurus rumah Hadi. Baginya, keluarga kecil itu sudah seperti rumahnya sendiri. Ramadan tahun itu terasa sangat hangat. Setiap sore menjelang berbuka, Irma sibuk di dapur menyiapkan makanan sederhana. Faris biasanya duduk di meja sambil membantu memotong buah, meskipun lebih sering bercanda daripada benar-benar membantu. "Faris, potongannya jangan besar-besar begitu," kata Irma sambil tersenyum. Faris tertawa kecil. "Kalau besar kan lebih cepat habisnya." Dari ruang tengah, Hadi hanya menggeleng sambil tersenyum melihat mereka. "Kalau kamu bercandanya terus, nanti Irma yang capek sendiri," ujar Hadi. Namun sebenarnya Hadi merasa bersyukur. Kehadiran Irma membuat rumah yang dulu terasa sepi kini kembali hidup. Saat azan maghrib berkumandang, mereka selalu duduk bersama di meja makan kecil itu. Tidak ada makanan mewah, hanya kurma, teh hangat, dan beberapa hidangan sederhana. Tapi bagi mereka, kebersamaan itulah yang paling berharga. Malam-malam Ramadan juga terasa istimewa. Setelah sholat taraweh di masjid, mereka sering berjalan pulang bersama di bawah lampu jalan yang redup. Kadang, Faris membeli jajanan kecil di warung dekat gang. Lalu, mereka memakannya sambil tertawa di teras rumah. Suasana itu membuat Hadi sering berpikir dalam hati, semoga kebersamaan ini tidak pernah berubah. Namun, tanpa mereka sadari, Irma menyimpan sesuatu di dalam hatinya. Beberapa kali, Faris melihat Irma termenung sendirian di teras rumah setelah semua orang tidur. Gadis itu memandang langit malam Ramadan dengan wajah yang sulit dijelaskan. Suatu malam, Faris sempat bertanya, "Irma, kamu kenapa? Dari tadi diem aja." Irma langsung tersenyum seperti biasa. "Tidak apa-apa, Riz, aku hanya sedang memikirkan sesuatu." Faris tidak bertanya lagi. Ia mengira Irma hanya lelah karena terlalu banyak membantu di rumah. Hari-hari Ramadan terus berjalan dengan damai. Sampai suatu malam menjelang waktu sahur, disitulah sebuah kejadian yang tidak pernah mereka bayangkan akan mengubah segalanya dan membuat Irma menghilang tanpa jejak. Namun, saat itu Hadi dan Faris sama sekali belum menyadari bahwa malam sahur berikutnya akan menjadi awal dari rahasia besar yang selama ini tersembunyi di hati Irma. Malam Ramadan itu terasa sama seperti biasanya. Angin dini hari berembus pelan melewati gang kecil di depan rumah Hadi. Lampu-lampu rumah masih banyak yang mati, sementara suara jangkrik terdengar samar dari kejauhan. Jam di dinding rumah Hadi menunjukkan pukul 3.30.
waktu sahur hampir tiba. Seperti biasanya, Irma adalah orang yang paling dulu bangun. Ia selalu memastikan makanan sahur sudah siap sebelum Hadi dan Faris terbangun. Di dapur kecil rumah itu, lampu biasanya sudah menyala. Aroma nasi hangat dan telur goreng sering memenuhi ruangan. Namun, pagi itu ada sesuatu yang berbeda. Faris terbangun lebih dulu dari biasanya karena mendengar suara alarm dari ponselnya. Dengan mata yang masih setengah terpejam, ia berjalan menuju dapur. "Aduh, lapar banget," gumamnya. Tapi ketika ia sampai di dapur, Faris berhenti mendadak. Lampu dapur masih gelap. Faris mengerutkan kening. "Loh, Irma belum bangun." Ia menyalakan lampu dan melihat sekeliling. Meja dapur kosong, kompor belum dinyalakan. Hal seperti itu hampir tidak pernah terjadi. Biasanya Irma sudah sibuk sejak beberapa menit sebelumnya. Faris lalu berjalan menuju kamar Irma. "Irma, sahur!" panggilnya pelan sambil mengetuk pintu. Tidak ada jawaban. Faris mengetuk lagi, kali ini sedikit lebih keras. "Irma?" Masih tidak ada suara. Perasaan aneh mulai muncul di hatinya. Ia membuka pintu kamar itu perlahan. Kamar Irma terlihat rapi tetapi kosong. Tempat tidurnya sudah dirapikan, seolah-olah seseorang sudah bangun sejak lama. Mungkin di luar, pikir Faris. Ia kembali ke ruang tengah dan melihat ke teras. Tetap tidak ada siapa-siapa. Saat itu, Hadi keluar dari kamar sambil menguap. "Faris, sahurnya udah siap?" tanya Hadi. Faris terlihat bingung. "Belum ya, Irma nggak ada." Hadi berhenti melangkah. "Maksudnya, aku udah cek kamar sama dapur, tapi Irma nggak ada." Wajah Hadi berubah sedikit serius. "Irma keluar rumah?" Faris menggeleng. Gerbang masih terkunci. Suasana rumah yang biasanya hangat menjelang sahur tiba-tiba terasa sunyi. Hadi berjalan cepat menuju kamar Irma dan melihat sendiri keadaan di dalamnya. Semuanya terlihat normal, tidak ada tanda-tanda berantakan. Namun, ada satu hal yang membuat Hadi berhenti. Di atas meja kecil, dekat tempat tidur, ada selembar kertas yang terlihat rapi. Hadi mengambilnya perlahan. Faris berdiri di sampingnya dengan perasaan tidak tenang. "Surat?" tanya Faris pelan. Hadi membuka kertas itu. Tulisan tangan Irma terlihat jelas di sana. Namun, sebelum Hadi sempat membaca semuanya, kalimat pertama di surat itu sudah membuat mereka berdua saling menatap dengan wajah terkejut. Isi awal surat itu berbunyi, "Maafkan aku, Pak Hadi. Maafkan aku juga, Faris. Aku harus pergi sebelum kalian bangun." Jantung Faris langsung berdebar kencang. "Pergi," bisiknya. Hadi melanjutkan membaca surat itu dengan wajah semakin tegang. Sementara di luar, suara adzan sahur dari masjid mulai terdengar. Namun, pagi itu terasa berbeda karena untuk pertama kalinya dalam Ramadan, kursi Irma di meja makan akan kosong. Dan yang lebih membuat hati mereka tidak tenang adalah satu pertanyaan besar yang mulai muncul di pikiran mereka. Kenapa Irma pergi tanpa mengatakan apapun sebelumnya? Mereka belum tahu bahwa kepergian Irma di malam sahur itu akan membuka sebuah rahasia yang selama ini tidak pernah mereka bayangkan. Setelah membaca surat itu, suasana rumah Hadi terasa sangat berbeda. Kursi makan yang biasanya ditempati Irma kini kosong. Faris terus memikirkan kalimat di surat itu. Ia tidak mengerti kenapa Irma tiba-tiba pergi tanpa menjelaskan apapun. "Yah, kita harus cari Irma," kata Faris dengan wajah serius. Hadi mengangguk pelan. Meski berusaha tenang, ia juga merasa khawatir. Sejak pagi itu, Faris mulai mencari Irma ke beberapa tempat yang mungkin ia kunjungi. Ia datang ke warung dekat gang, ke rumah teman Irma, bahkan ke masjid tempat mereka sering sholat tarawih bersama. Namun, tidak ada yang melihat Irma sejak malam sebelumnya. Hari itu terasa panjang bagi Faris. Ia mulai menyadari sesuatu yang membuat hatinya semakin tidak tenang. Selama ini, Irma selalu ada untuk mereka. Ia memasak, membantu di rumah, dan selalu berusaha membuat suasana tetap damai ketika Faris dan Hadi berdebat. Namun, Faris jarang benar-benar menanyakan bagaimana perasaan Irma. Menjelang sore, Faris kembali ke rumah dengan langkah lelah. "Belum ketemu?" tanya Hadi. Faris menggeleng pelan. Di dalam hatinya, Faris membuat sebuah keputusan.
Apapun yang terjadi, ia harus menemukan Irma dan mengetahui alasan sebenarnya kenapa gadis itu pergi. Namun, mereka belum tahu perjalanan mencari Irma justru akan membuka rahasia besar yang selama ini disembunyikan oleh Irma demi keluarga mereka. Beberapa hari berlalu, namun Irma masih belum ditemukan. Setiap hari setelah berbuka, Faris terus mencari ke berbagai tempat. Ia mendatangi teman-teman Irma, tempat yang biasa ia kunjungi, bahkan bertanya kepada warga sekitar. Namun hasilnya tetap sama. Tidak ada yang tahu kemana Irma pergi. Suasana rumah Hadi kini terasa sepi. Tidak ada lagi suara Irma di dapur saat sahur. Tidak ada lagi senyum lembut yang biasanya menyambut mereka. Suatu malam setelah taraweh, Hadi duduk diam di ruang tengah sambil memegang surat dari Irma. Dengan suara pelan ia berkata, "Mungkin Irma pergi karena kita terlalu sering mengabaikannya." Faris menunduk. Ia mulai merasa bersalah karena selama ini jarang memperhatikan Irma. Saat itulah Hadi membuat keputusan yang berat. Kalau sampai akhir Ramadan Irma belum juga ditemukan, kita harus siap menerima bahwa mungkin Irma memang memilih hidup di tempat lain. Kata-kata itu membuat hati Faris terasa berat. Namun di dalam hatinya Faris masih memiliki satu harapan terakhir. Ia percaya suatu hari nanti Irma akan kembali, atau setidaknya mereka akan menemukan kebenaran tentang alasan kepergiannya. Dan tanpa mereka sadari, pertemuan yang tidak terduga sudah semakin dekat, tepat menjelang hari Lebaran. Beberapa hari menjelang hari raya, Faris masih belum menyerah mencari Irma. Suatu sore, setelah membantu ayahnya membeli kebutuhan berbuka, Faris melewati sebuah panti asuhan di ujung kota. Dari dalam halaman, ia melihat seseorang yang sangat familiar sedang membagikan makanan kepada anak-anak. Faris berhenti melangkah. "Itu Irma." Ia mendekat dengan hati berdebar. Dan benar saja, gadis itu adalah Irma. Irma terkejut saat melihat Faris berdiri di depan gerbang. "Faris?" Tak lama kemudian, Hadi yang menyusul dari belakang juga melihat Irma. Wajahnya langsung berubah haru. Irma akhirnya menjelaskan semuanya. Selama ini ia diam-diam membantu panti asuhan itu setiap Ramadan. Ia pergi karena merasa tidak ingin merepotkan Hadi dan Faris, serta ingin menyelesaikan tanggung jawabnya di sana. Mendengar itu, Hadi dan Faris merasa sangat tersentuh. Hadi berkata dengan suara lembut, "Irma, rumah itu selalu terbuka untukmu." Faris juga tersenyum lega. Hari itu untuk pertama kalinya setelah beberapa hari penuh kecemasan, mereka bertiga akhirnya bisa bertemu kembali dengan hati yang hangat. Dan kebahagiaan itu terasa semakin lengkap karena Lebaran tinggal beberapa hari lagi. Hari Lebaran akhirnya tiba. Di rumah Hadi, suasana kembali hangat seperti dulu. Irma, Faris, dan Hadi duduk bersama setelah sholat Id, menikmati makanan sederhana sambil saling tersenyum. Kejadian itu membuat mereka sadar bahwa selama ini mereka terlalu sibuk dengan urusan masing-masing, hingga lupa benar-benar memahami satu sama lain. Kini mereka berjanji untuk lebih saling menghargai dan menjaga kebersamaan. Karena bagi mereka, keluarga bukan hanya tentang tinggal dalam satu rumah, tetapi tentang saling peduli dan tidak saling meninggalkan. Dan Ramadan tahun itu menjadi pelajaran paling berharga yang tidak akan pernah mereka lupakan. Masya Allah, ternyata setiap orang bisa menyimpan pengorbanan besar tanpa diketahui siapapun. Dari cerita Hadi, Faris, dan Irma, kita belajar bahwa keluarga bukan hanya tentang tinggal bersama, tapi juga saling memahami dan menghargai. Kalau kalian suka cerita seperti ini, jangan lupa klik like video ini, tulis juga di kolom komentar pelajaran apa yang kalian dapat dari cerita ini, dan yang paling penting, subscribe channel ini supaya kalian tidak ketinggalan cerita-cerita inspiratif lainnya. Sampai jumpa di cerita berikutnya.